Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1015 sampai tahun 1017. Jericho Lee memutar alisnya dan sangat kusut. Dalam benaknya, dia memperkirakan 1 bulan sudah cukup mendesak, tetapi setelah dipikir-pikir, itu akan memakan waktu kurang dari 1 bulan bagi Li Wenyan. Yan Luo sudah mengetahui jejak Li Wenyan sejak lama. Dengan karakter Yan Luo, dia pasti tidak akan menunggu dan mengambil tindakan dalam waktu dekat. Dengan kata lain, masalah terbesar ada pada Li Changrong. Yah, selama kamu membujuk kakekmu, seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, jamuan makannya perlu waktu untuk persiapan. Ketika semuanya sudah siap, hampir waktunya untuk membuat penyesuaian sementara sesuai situasi. Setelah mengambil keputusan, Jericho Lee berencana membuat pengaturan dalam beberapa hari dan kembali ke kampung halamannya untuk perjalanan berikutnya. Sejak dia dikeluarkan dari Universitas Kedokteran lebih dari setengah tahun yang lalu, dia belum menghubungi Li Changrong. Dia sangat sibuk sehingga dia merasa sedikit bersalah. Untuk waktu yang lama, saya tidak tahu apa yang terjadi pada kakek saya. Ho! Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor telepon Li Changrong, kakek. Aku tidak tahu reaksi seperti apa yang akan dimiliki Li Changrong ketika dia bertemu dengannya sekarang. Dia ingin mengejutkan Li Changrong. Keesokan harinya, Jericho Lee pergi mencari Mo Lingyan. Saat bertemu Mo Bingyuan, dia sangat senang melihatnya. Dia sama antusiasnya dengan menantunya. Setelah makan malam, Mo Lingyan memberitahu Jericho Lee sesuatu. Pesta teman sekelas. Jericho Lee tertegun, maksudmu reuni kampus? Bukankah kamu baru saja lulus, tidak lama, tidak setahun, dan butuh pesta? Mo Lingyan menggelengkan kepalanya, ini bukan pesta universitas, ini sekolah menengah. Berpesta. Sekolah menengah atas. Jericho Lee tertawa, apakah kamu bersekolah di SMA Lusu? Bukankah kamu berasal dari kota lain? Aku tidak satu SMA denganmu, jadi kamu tidak tahu. Mo Lingyan berkata sambil tersenyum. Ada banyak sekolah menengah terkenal di kota Lusu. Jericho Lee bersekolah di sekolah menengah nomor 1 Lusu, sedangkan Mo Lingyan bersekolah di sekolah menengah yang berafiliasi dengan Universitas Lusu. Keduanya adalah sekolah menengah utama setempat. Sudah bertahun-tahun sejak aku lulus SMA. Apakah teman sekelasmu masih terhubung? Jericho Lee tersenyum. Hanya ada beberapa teman sekelas SMA yang tetap berhubungan dengannya. Begitu kami lulus, kami semua bepergian kemanapun. Setelah sekian lama, hati beberapa orang telah berubah sejak mereka memasuki masyarakat, dan mantan teman sekelas mereka bahkan menjadi musuh. Tentu saja. Memang tidak banyak, tapi tetap saja terhubung. Bukankah kalian sama? Mo Lingyan tersenyum. Juga, kapan pestanya? Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Bagus. Aku hanya ingin kamu ikut denganku. Pestanya dijadwalkan besok malam. Itu di sisi klub Galan. Baiklah, aku akan menemanimu besok. Dua orang sekarang sedang menjalin hubungan antara pria dan wanita. Teman-teman, tentu saja urusan Mo Lingyan adalah urusannya. Pestanya di malam hari, jadi Jericho Lee tidak perlu minta izin. Sore berikutnya, sepulang kerja, Jericho Lee cukup mengganti bajunya. Sedangkan untuk pakaian, dia melakukannya tidak sengaja mengganti 1 set baju tinggi. Itu sama sekali tidak diperlukan baginya. Dengan identitas dan latar belakangnya saat ini, meski dia memakai kaos paling biasa dan celana dalam besar, siapa yang berani mengatakan apapun? Pakaian hanya perlu nyaman. Meskipun hanya mantel sederhana, ia memiliki temperamen yang berbeda, terutama temperamen unik dari orang-orang bela diri lainnya, yang membuatnya kuat dan tampan. Sebaliknya, Mo Lingyan lebih cerewet. Wanita selalu menyukai kecantikan, tidak terkecuali dia. Hari ini, dia mengenakan gaun malam berwarna ungu dan kalung berlian. Dia berpakaian indah, anggun, dan penuh emas. Ayo pergi. Setelah keluar dari mobil, Mo Lingyan sambil tersenyum, dengan lembut memegang pergelangan tangan Jericho Lee, berjalan ke klub. Di pintu gerbang klub terdapat berbagai macam kendaraan, antara lain mobil mewah seharga jutaan dan mobil murah seharga puluhan ribu yuan. Terlihat teman-teman sekelas Mo Lingyan pada tahun-tahun itu memiliki prestasi yang berbeda-beda kini. Sebagian dari mereka mempunyai kehidupan yang lancar, sementara sebagian lainnya relatif miskin.
Setelah memasuki klub, wanita penyambutan di depan pintu berkata sambil tersenyum sangat sopan, "Selamat datang, Tuan dan Nyonya, silakan masuk." Mereka mengangguk dan masuk ke dalam. Sebelum berjalan beberapa langkah, terdengar suara langkah kaki. Kemudian seorang wanita berjas putih berlari ke arah mereka dengan gembira dan berseru, "Ling Yan. Ini benar-benar kamu Moling angsa liar Azeng," menoleh untuk melihat masa lalu, wajah tersenyum bahagia, "Wu Salju, kan? Lama tak jumpa. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak bisa mengenalimu." Wanita yang dipanggil Wu Sue tertawa cerah dan menatap Mo Lingyan dengan heran, "Sayang, kamu terlihat sangat cantik. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Aku tidak bisa mengenalimu," kata Mo Lingyan sambil tersenyum. Wu Sue memandang Jericho Lee di sampingnya, "Lingyan, siapa dia? Pacar yang kamu bicarakan?" "Jericho Lee, dia adalah teman sebangkuku di SMA dan teman baik. Namanya Wu Sue." "Halo," Jericho Lee menyapa sambil tersenyum. "Jericho Lee. Sepertinya aku mendengar nama itu di suatu tempat," gumam Wu Sue dengan suara rendah, lalu mengangguk sambil tersenyum. "Halo, senang bertemu denganmu." Angsa liar Moling melihat ke belakang Wu Sue. "Wu Sue, apakah kamu sendirian? Tidak ada teman?" Wajah Wu Sue tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesal, memutihkan satu matanya. "Kamu benar-benar pot mana yang tidak membuka pot mana, aku sekarang sendirian." "Tidak. Tidak ada yang mengejarmu." Wajah angsa liar Moling tertegun, jelas sedikit tidak berani percaya. Menurutnya, penampilan Wu Sue lumayan, kondisi keluarganya juga sangat baik, dan orang tuanya juga berbisnis. Seharusnya tidak ada kekurangan pelamar untuk kondisi seperti itu. "Jangan bilang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang telah aku lalui." Wu Sue tidak ingin membahas topik menyedihkan ini, "Ayo pergi, pergi dulu." Mo Lingyan mengangkat bahu, dan ketiganya masuk ke klub. Aula di dalam klub telah dibersihkan dan jamuan makan panjang telah disiapkan. Banyak orang yang datang sedang mengobrol satu sama lain. Ketika Mo Lingyan muncul, mata banyak orang tanpa sadar menoleh, satu demi satu menunjukkan ekspresi terkejut. "Lihat, Lingyan akan datang. Ini seindah dulu." Beberapa wajah menunjukkan warna kejutan yang kuat. Ketika Mo Lingyan masih di sekolah menengah, dia adalah bunga sekolah yang terkenal. "Sekarang aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Ini lebih elegan dan menakjubkan." Beberapa siswa yang memiliki hubungan baik dengan Mo Lingyan maju ke depan untuk menyapa. "Lingyan, kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu." Seorang wanita berkata sambil tersenyum. "Lebih baik datang lebih awal daripada datang dengan lebih terampil. Saya tidak berada di sini pada waktu yang tepat." Mo Lingyan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun. Wu Xiao Xiao, aku tidak bisa mengenalimu lagi. Lihat kulitnya, putih sekali." Bab 1016. Wu Xiao Xiao memberinya tatapan pucat. "Jangan tertawa. Aku sangat berkulit hitam. Orang bilang aku dari Afrika." "Tidak. Siapa yang tidak punya mata untuk mengatakan itu? Ada yang salah dengan matanya." Faktanya, Wu Xiao Xiao sama sekali tidak hitam. Sebaliknya, kulitnya seputih salju, sosoknya tinggi, dan dia fitur wajahnya sangat indah. Ketika dia mengatakan itu, dia hanya bersikap rendah hati. Beberapa gadis tertawa dan membuat keributan, tampak sangat bahagia. Beberapa teman pria Wu Xiao Xiao berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa, tetapi mereka memandang Jericho Lee dengan aneh. Mereka sungguh ingin tahu, pria yang kelihatannya biasa ini, bagaimana dia bisa memikat hati Mo Lingyan. Saat ini, Wu Xiao Xiao menunjuk ke Jericho Lee. "Lingyan, ini." "Oh, aku lupa memperkenalkanmu." Mo Ling liar angsa bergandengan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Ini yang aku katakan sebelumnya, pacarku, bernama Jericho Lee." Jericho Lee. Kerumunan itu berkedip. Mereka belum pernah mendengar nama itu. Tapi lihatlah Jericho Lee dengan bermartabat. Pasti bisa menjadi pria mewah tinta Lingyan, tidak akan lebih buruk. Hanya saja gaun Jericho Lee terlalu kasual, bukan? Wu Xiao Xiao memiliki tatapan aneh di matanya dan senyuman di wajahnya. "Halo, senang bertemu dengan Anda." "Dengan baik." Jericho Lee menganggukkan kepalanya dengan lembut. Pria yang bangga. Gadis-gadis yang memiliki hubungan baik dengan Mo Lingyan semuanya terkejut. Ketika pria melihatnya, mereka berinisiatif untuk menyenangkan mereka seolah-olah mereka belum pernah melihat wanita, atau mereka memandang mereka dengan mata menyipit. Hanya sedikit orang yang akan memandang rendah mereka, seringkali pandangan yang meremehkan seperti itu hanya pura-pura. Mereka mengira Jericho Lee juga berdandan. Wu Xiao Xiao bertanya pada Mo Lingyan dengan suara rendah,
Ling Yan, di mana kamu menemukan pria ini? Ini. Wajah Mo Lingyan menunjukkan ekspresi malu, dia dan aku dulunya berasal dari sekolah yang sama. Oh, kamu dikejar saat masih di sekolah. Wu Xiaoxiao tiba-tiba, tidak heran Mo Lingyan akan menyukai pria ini. Berani mencintai adalah perasaan seusia pelajar, sederhana. Tidak. Mo Lingyan menggelengkan kepalanya dengan lembut, meskipun kami saling kenal di sekolah, kami yakin bahwa hubungan itu akan terjalin setelah lulus, dan aku mengejarnya. Dia dengan enggan setuju untuk tinggal bersamaku. Apa? Suara angsa liar Mo Ling tidak terlalu besar, tetapi kata-kata yang keluar membuat semua orang di sekitar tercengang. Mo Lingyan berinisiatif mengejar Jericho Lee. Jericho Lee dengan enggan setuju untuk bergabung. Apa ini? Pasta terbalik angsa liar Tintaling. Sekelompok pria tercengang. Wu Xiaoxiao semakin bingung dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Ling Yan, apakah kamu bercanda? Namun, Mo Lingyan berkata dengan serius, saya tidak bercanda. Itu benar. Jika saya tidak bersikeras, kita tidak akan bersama. Dia tidak memandang saya pada awalnya. Dia memiliki prasangka besar terhadap saya. Teringat adegan saat dia mengejar Jericho Lee, wajahnya memerah. Sebelumnya, dia mengejar Jericho Lee berulang kali. Jericho Lee sangat tidak sabar sehingga dia setuju untuk bergaul dengannya. Mereka semua adalah pria yang mengejar wanita. Dia baik. Wanita yang mengejar pria juga dibenci. Semuanya terdiam. Mereka merasa pandangan dunia mereka akan runtuh. Mereka menatap mata Jericho Lee, lebih aneh lagi. Bagaimana pria ini bisa membuat Mo Lingyan melakukan ini untuknya? Mata beberapa hewan jantan bahkan lebih cemburu. Tahukah Anda, Mo Lingyan sebagai bunga sekolah, adalah kekasih idaman banyak pria, kini mereka anggap sebagai dewi, malah menempelkan penampilan begitu biasa pada pria, mereka benar-benar tidak setuju. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Apa identitas pria ini? Bagaimana aku tahu? Lihat dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga besar. Keluarga Ling Yan sendiri adalah keluarga besar. Tidak mungkin anak biasa bisa mengaguminya. Itu benar. Orang-orang sangat bingung, sangat tidak mengerti, semua aspek kondisinya sangat baik. Mo Lingyan akan memilih orang biasa seperti itu. Namun tak lama kemudian, ekspresi seseorang menjadi indah. Ngomong-ngomong, tiba-tiba aku terpikir. Apa masalahnya? Kenapa tidak? Tentu saja, itu laki-laki. Dia ada di sini hari ini juga. Ya, aku hampir lupa jika kamu tidak mengatakan itu. Dia selalu tertarik pada Ling Yan. Sekarang Ling Yan bersama pria lain. Itu diperkirakan ketika dia datang, dia akan marah. Sekarang ada permainan yang bagus. Mata beberapa orang mulai menggoda dan menatap Jericho Lee dengan simpati dan rasa schadenfreude. Di sekolah menengah yang berafiliasi, ada dua hal yang semuanya siswa tahu. Yang pertama adalah Fu Gao memiliki bunga sekolah yang sangat indah yaitu Mo Lingyan. Dia secantik bunga dan memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Dia adalah tipikal Bai Fumei. Kedua, ada orang dengan status yang sama mengejar Mo Lingyan. Orang itu adalah rumput sekolah yang terkenal. Ada banyak sekali gadis yang diam-diam mencintainya, tapi Mo Lingyan tidak menyukainya. Pria itu datang ke pesta malam ini. Banyak orang menantikan permainan bagus malam ini. Jericho Lee mendengarkan diskusi di telinganya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Pada awalnya, seorang pria mengejar Mo Lingyan. Apakah kamu belum menyerah sampai hari ini? Saat itu, dia mulai waspada. Meski pada awalnya ia menolak menerima perasaan Mo Lingyan, namun setelah ia akrab dengan Mo Lingyan, sikapnya terhadap Mo Lingyan berubah dengan cepat, dan kini ia sangat mencintai Mo Lingyan. Pria lain memikirkan wanitanya sendiri, pikiran pertama Jericho Lee di dalam hatinya, yang tentu saja berapi-api. Dia ingin melihat hal seperti apa, siapa yang berani memikirkan wanitanya. Pada saat ini, aula. Tiba-tiba terdengar teriakan. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Saya melihat seorang pria muda dengan mantel koboi dan pakaian kasual berjalan ke dalam kerumunan. Pakaiannya biasa saja, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya, karena mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa pakaiannya semuanya dibuat khusus oleh desainer terkenal dunia, bernilai jutaan. Lihat pengunjung, alis Mo Lingyan Siu kecil mengerutkan kening, dia tiba-tiba juga datang. Mendengarnya berbisik, Jericho Lee berpikir. Tampaknya pria ini adalah orang yang mengejar Mo Lingyan, yang merupakan saingannya dalam arti yang sebenarnya.
Tetapi untuk saingan semacam ini, Jericho Lee tidak memperhatikan sama sekali. Begitu pria itu muncul, beberapa orang di aula mulai mengolok-oloknya. Benar saja, dia datang. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bab 1017. Pria muda itu bergerak perlahan, dan matanya menyapu bolak-balik di aula. Saat pertama kali melihat Mo Lingyan, matanya langsung menunjukkan warna keterkejutan yang kuat. Dia begitu bersemangat hingga tanpa sadar dia ingin pergi ke arah di mana Mo Lingyan berada. Namun, sebelum dia mengambil banyak langkah, dia melihat Jericho Lee di samping Mo Lingyan. Terutama ketika dia melihat mereka berpegangan tangan, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan cahaya dingin samar muncul di matanya. Dia berhenti berjalan. Dia menoleh ke belakang, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan bersorak kepada orang banyak, "Saya sangat senang Anda berada di sini hari ini untuk menghadiri pesta teman sekelas yang saya selenggarakan." Mereka tidak bisa menahan anggukan dan tawa. Jericho Lee mengangkat alisnya sedikit, tapi tiba-tiba dia merasa sedikit lucu. "Aku khawatir orang ini mengadakan pesta teman sekelasnya sama sekali bukan untuk mengenang teman sekelasnya, tapi untuk Mo Lingyan, bukan? Bukan anggur yang membuat orang mabuk. Jiao Shao, suatu kehormatan bagi kami untuk menghadiri pestamu." Ada pujian di antara penonton. Begitu suara itu keluar, banyak orang langsung menggema. Ya, siapa yang tidak tahu betapa berharganya Jiao Shao hari ini? Jiao Shao bersedia memberi kita kesempatan ini. Kita tidak sabar menunggunya. Semua orang tersenyum dan tersanjung. Orang-orang ini sama seperti dulu, penyanjung. Wu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Wu Sue di satu sisi menatap satu matanya, "Kenapa, kamu tidak bisa melihat matamu?" "Bukannya aku tidak bisa melihatnya. Aku hanya ingin berpikir bahwa kita semua adalah teman sekelas. Apa kita perlu terlalu agresif?" Wu Xiao mengerutkan bibirnya, meskipun identitas Jiao Dongming tidak secara umum, dia tidak bisa begitu tersanjung, bukan? Wu Sue tidak berdaya, "Kamu benar-benar kenyang, aku tidak tahu lapar. Rumahmu sendiri sangat bagus, bukan berarti rumah orang lain bagus. Kecuali beberapa teman sekelas kita, kebanyakan dari mereka memiliki kondisi yang buruk. Meskipun keluarga pekerja sangat baik, banyak dari mereka adalah keluarga pedesaan. Tidak semua orang bisa rukun setelah lulus. Terkadang memuji orang lain adalah suatu keharusan." Wu Xiao menutup mulutnya. Dia tahu Wu Sui benar, tapi dia memiliki keluarga yang baik. Dia belum pernah menemui kemunduran apapun sejak dia masih kecil, jadi dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam aspek ini. Ngomong-ngomong, menurutku tidak terlalu munafik untuk menyenangkan dia. Dia bersikeras pada pendapatnya sendiri. Wu Sui tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing, dan setiap orang mempunyai cara hidupnya masing-masing. Setiap orang dilahirkan dari titik awal yang berbeda. Beberapa orang mencoba yang terbaik untuk mencapai akhir hidup mereka, yang merupakan titik awal bagi orang lain. Oleh karena itu, pilihan setiap orang didasarkan pada situasinya sendiri, yang tidak dapat dicela. Pada saat ini, Jiao Dongming mengucapkan beberapa kata sopan, dan kemudian mengumumkan dengan suara keras, "Waktunya hampir habis, mari kita mulai reuni. Selamat bersenang-senang hari ini." Setelah itu, Jiao Dongming ragu-ragu dan langsung menuju ke arah Mo Lingyan. Ini dia. Mata acuh tak acuh Jericho Lee memancarkan warna dingin. Dia berdiri di sana dengan tenang, dan dia ingin melihat trik apa yang akan dimainkan orang ini. "Lingyan." Jiao Dongming sangat senang untuk menyapa. Angsa liar Mo Ling ragu-ragu sejenak, mengangguk dan menunjukkan senyuman, "Jiao Shao, sudah lama tidak bertemu." "Yah, sudah lama tidak bertemu." Jiao Dongming tersenyum, sangat ramah dan hangat, "Kamu sungguh, setelah lulus SMA, di sana tidak ada berita, tidak tahu kalau kamu pergi ke luar negeri." "Saya pernah berada di Provinsi Huizhou, dan universitasnya juga di kota Lusu," kata Mo Lingyan dengan senyuman yang tidak wajar. Mata Jiao Dongming menatap Jericho Lee dari waktu ke waktu. Lalu berkata sambil tersenyum, "Lingyan, maukah kamu memperkenalkanku?" Mo Lingyan memandang Jericho Lee dan mengangguk, "Ini pacarku, Jericho Lee." "Jericho Lee, ini teman sekelasku tahun itu, selalu Sueba. Nilai bagus, olahraga juga sedikit ahli, dan sekolah menengah mendapat kualifikasi masuk Universitas Harvard, dan kemudian pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut." Pacar. 3 kata menusuk hati Jiao Dongming saat itu. Sebuah bayangan melintas di matanya. Dia tersenyum kaku dan mengulurkan tangannya. "Halo." Jericho Lee dengan tenang memegang tangannya, "Halo."
Segera setelah dia berjabat tangan, Jericho Lee mengangkat alisnya dan melihat ke bawah ke tangannya. Dia memperhatikan bahwa pada saat berjabat tangan, tangan Jiao Dongming mencubit tangannya, yang sepertinya dia ingin meremukkan tangannya. Oh! Sudut Jericho Lee mulutnya seperti senyuman, provokatif. Dia terdiam, dan tangannya mendorong dengan kuat. Wajah Jiao Dongming tiba-tiba berubah, sudut mulutnya bergerak-gerak, tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat melepaskan tangannya. Kekuatan apa? Jiao Dongming sangat terkejut. Pada saat berjabat tangan, dia ingin memberi pelajaran pada Jericho Lee, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia malah diberi pelajaran. Jericho Lee dengan tenang menarik tangannya dan berkata, Jiao Shao masih sangat antusias. Dia pantas menjadi siswa berprestasi yang belajar di luar negeri. Saya mengaguminya. Kelihatannya seperti pujian, namun nyatanya menghina. Jiao Dongming sedikit khawatir. Ia mengira pacar yang dicari Mo Lingyan berpenampilan biasa-biasa saja dan mengenakan pakaian biasa. Dia seharusnya menjadi pemuda biasa. Namun dia tidak menyangka akan kehilangan uang di pertarungan pertama ini. Dia kehilangan pandangan. Itu konyol. Jiao Dongming tersenyum sedikit tidak wajar, tanpa jejak mengubah topik pembicaraan. Lingyan, kamu menemukan pacar yang baik ah. Tentu saja. Mo Lingyan meraih lengan Jericho Lee dan tersenyum bahagia. Senyuman itu sangat melukai hati Jiao Dongming dan membuat hatinya hampir berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan amarahnya. Dengan nada agak kaku, dia berkata, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Sekarang dia kalah dalam pertarungan pertama, dia harus membandingkan Jericho Lee dengannya dengan cara lain, jika tidak, tidak akan ada cara untuk mengambil kembali Mo Lingyan. Jericho Lee menjawab dengan nada ringan, saya hanya magang pengobatan Tiongkok, dan saya belum selesai sekarang. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Jiao Dongming yang tercengang, tetapi Wu Xiaoxiao dan Wu Sui juga tercengang. Awalnya, sebagai sahabat Mo Lingyan, mereka mengira meskipun pacar Mo Lingyan terlihat biasa saja, dia jelas bukan orang biasa. Bagaimanapun, dia harus menjadi anak keluarga besar, kaya dan miskin. Alhasil, saya tidak menyangka Jericho Lee hanyalah seorang magang sekolah kedokteran biasa. Bukankah itu luar biasa? Beberapa pria di tempat kejadian menunjukkan warna yang aneh dan menghina, sementara beberapa wanita merasa lega. Apalagi para wanita yang tidak memiliki hubungan baik dengan Mo Lingyan mau tidak mau menunjukkan sarkasmenya. Awalnya, Mo Lingyan lebih cantik dari mereka, keluarganya lebih kaya dari mereka, studinya lebih baik dari mereka, dan dia disukai oleh Jiao Dongming, yang membuat mereka iri. Sekarang melihat Mo Lingyan mencari magang pengobatan Tiongkok sebagai pacar, hati mereka tiba-tiba seimbang. Tampaknya meskipun kondisi Mo Lingyan sangat baik, visinya untuk mencari pacar tidak lebih baik dari mereka.